Alan adalah seorang dokter gigi di sebuah kota di Amerika Serikat. Gue nggak tahu kenapa ya, tapi kayaknya memang kebanyakan dokter gigi itu pada kaya-kaya ya. Alan sendiri nih tinggal di rumah yang sangat mewah. Ditambah semakin lengkap karena dia ini punya istri yang sangat cantik, paket lengkap bernama Brooke. Mereka pun lagi merayakan hari jadi pernikahan mereka. Tentu Alan pun menjadi laki-laki yang paling bahagia dong di dunia ini. Namun, si Alan ini merasakan ada yang aneh dengan istrinya di pagi itu cuy. Dia pun nggak langsung pergi ke tempat kerjanya. Dia nih melainkan menunggu di depan rumah. Lalu dia nih balik lagi ke dalam rumah untuk menuntaskan rasa penasarannya. Dan bener aja gitu kan, Brooke, istrinya yang mulus dan rajin perawatan, lagi digeprek sama abang-abang tukang kolam renang. Alan tentu kaget dan sangat kecewa dong. Karena istrinya nih tiap hari perawatan ke salon, tapi ternyata digeprek sama abang-abang tukang kolam yang badannya kotor dengan oli dan keringet yang baunya asem. Alan pun langsung berpikiran jorok. Dia pun mengambil pistol dan langsung menggerebek istrinya saat dia lagi menghisap tiang keadilannya si tukang kolam. Alan pun langsung menodongkan pistol ke mukanya si tukang kolam yang dia ini bingung nih antara takut mau di headshot atau geli-geli keenakan karena si istrinya Alan masih menghisap tiangnya cuy. Tapi ternyata itu cuma pikiran joroknya Alan doang. Dia pun memilih untuk sabar, mengelus dadanya dan membiarkan istrinya nih menyelesaikan gitu kan bercocok tanam hingga selesai. Nah setelah itu dia pun masih setia nih menunggu si tukang kolam sampai dia keluar dari rumahnya dan lanjut ke rumah tetangganya. Alan pun mengendap-endap di belakang rumah tetangganya sambil membawa pistol. Namun, bukannya membersihkan kolam, lagi-lagi ya, si tukang kolam ini tuh malah menggeprek si tetangganya cuy. Bangsat, jadi membersihkan kolam nih hanya kedok cuy. Bisa banget ya, modal serokan sama mobil bak bisa menggeprek tante-tante yang kesepian. Edan. Alan pun malah jadi semakin shock melihat kenyataan ini. Kenapa? Karena dia nih kalah telak sama si tukang kolam cuy. Karena kesel, Alan pun gak sengaja menendang pagar rumah tetangganya dan membuat si anjing tetangganya menyerang si Alan. Alan pun yang tersudut mau gak mau nih menggunakan pistolnya untuk menjeder si anjing. Di sisi lain, karena sibuk mengurusi tukang kolam, pasien-pasiennya Alan itu tuh jadi terpenggalai. Tapi ya dia sih tuh gak peduli. Yang ada di kepalanya Alan cuma gimana nih nasib rumah tangganya dia setelah dia melihat tubuh istrinya penuh dengan keringat yang bau asem dari si tukang kolam cuy. Nah akhirnya setelah kepalanya Alan kembali jernih, dia pun memulai kembali pekerjaannya sebagai dokter gigi. Dengan sangat ramah dan tersenyum lebar dia pun melayani para pasiennya cuy. Namun sepertinya tidak semudah yang ia bayangkan. Saat dia lagi menangani pasien, pikirannya Alan tiba-tiba kembali menjadi jorok. Dia pun membayangkan gigi si bocil ini benar-benar sangat rusak. Dia pun gak sengaja malah melukai si gigi bocil ini hingga berdarah. Ibu dari bocil ini pun langsung auto marah dong. Apalagi si bocil ini kan anak orang kaya gitu kan yang gak pernah main layangan. Jadi bener-bener dijaga banget lah sama orang tuanya cuy. Alan pun yang sadar dirinya tuh lagi gak baik-baik aja. Dia pun langsung lari dan menelan sebotol obat untuk menjernihkan pikirannya. Dia pun langsung menelpon istrinya yang baru habis mandi, membersihkan sisa-sisa keringetnya si tukang kolam. Alan pun meminta istrinya ini untuk datang ke kantornya nanti malam untuk merayakan hari jadi pernikahan mereka. Alan pun kembali beraksi dengan tiba-tiba datang menghampiri seorang pasien cantik yang bernama April. Sebenarnya si April ini tuh nggak ada masalah gigi yang serius. Namun si Alan ini tuh mendramatisir bahwa si April harus ditindaklanjutin lebih jauh lagi. April pun lalu dibius hingga dia ini lemas. Dan tiba-tiba tanpa sengaja tangannya si April ini hinggap di batangnya Alan. Ya namanya udah pengaruh bius, jadi dia kan udah setengah sadar gitu kan. Tapi bagi si Alan, dia ini menganggap ini adalah sebuah kode. Kode dari April untuk menggeprek dirinya cuy. Ditambah lagi, bukannya diperiksa, si April ini tuh malah dipakai mainan. Alan pun memasukkan tangannya di mulutnya April. April pun yang lagi terbius gak sadar, ya diem aja gitu kan layaknya boneka. Jadi Alan pun bebas tuh ngapa-ngapain sama badannya April. Alan pun berfantasi kalau April adalah istrinya. Sampai si Alan ini sadar dan pakaiannya April nih udah compang-camping. April pun lalu terbangun dan meminta bantuan.
Lalu datanglah Steve, si manajernya April. Alan yang masih bingung membedakan antara hayalan dan kenyataan justru menyuruh April untuk pergi nih dari kantornya dengan alasan udara segar dapat membuat April pulih lebih cepat. Edan. Keanehan ini pun disadari oleh dua rekannya Alan yang bertugas. Ditambah lagi, asistennya Alan melihat ada sebuah stocking yang tergeletak di lantai. Dia pun mencium stocking ini. Rasanya harum cuy. Dia pun sadar kalau ini tuh punyanya si April. Diam-diam, dia pun memberitahu si Karen, dokter junior di sana. Namun, mereka berdua nih sepertinya takut. Karena si Alan adalah dokter senior di sana cuy. Tiba-tiba datanglah Steve yang tanpa basa-basi langsung menghajar Alan atas apa yang telah ia lakukan pada April. Alan pun jatuh tersungkur dan semua pasien pun lalu mulai panik. Ya chaos lah pokoknya di klinik itu. Akhirnya semua pasien itu diminta pulang deh dan datang lagi besok hari. Alan pun kembali berjalan seperti semuanya itu baik-baik aja gitu kan. Singkat cerita, tibalah di malam hari cuy. Istrinya pun datang ke kantor dengan menunjukkan kelasnya sebagai istri dari orang kaya. Begitu juga dengan Alan yang sangat memperlakukan istrinya sebagai wanita yang spesial dalam hidupnya. Di sini sih istrinya kayak setengah hati gitu ya. Bisa jadi nggak biasanya nih si Alan begini-begininya sama dia. Tanpa basa-basi, Alan pun langsung menyuruh istrinya duduk dan lalu membius dirinya dan mengikatnya di kursi cuy. Setelah istrinya mulai lemas, Alan pun berubah menjadi seorang psikopat. Dia pun mengambil alat dokternya dan mencabut gigi istrinya sebagai balas dendam. Istrinya pun hanya bisa mangap-mangap dan mengerang kesakitan gitu kan. Gokil. Alan pun cerita kalau dia nih membuat kolam renang itu adalah permintaan istrinya cuy. Namun ternyata setelah dibuatin kolam, ternyata dipakai selingkuh. Selingkuhnya sama tukang kolam lagi. Anjing lu. Keesokan paginya, seorang detektif ini tuh datang ke rumahnya Alan. Dia ini datang untuk menanyai kematian anjing tetangganya. Namun, ya sudah tentu, Alan menutupi kalau dia yang membunuh si anjing itu. Di sisi belakang rumah pun, si tukang kolam nggak sengaja nih menemukan sebuah lidah yang mengambang di kolam renang cuy. Matanya pun hanya tertuju pada istrinya Alan yang hanya tiduran doang nih di pinggir kolam. Setelah dibuka topinya, tukang kolam pun kaget dengan apa yang sudah terjadi dengan mulut istrinya cuy. Gue sih nggak tahu ya, ini tuh bisa ditunjukin ke YouTube atau enggak, tapi ya udah gue coba tunjukin aja nih. Ternyata sama si Alan, selain giginya dicopot, lidah istrinya itu juga dipotong cuy. Geblek. Alan pun langsung datang dan tersenyum pada tukang kolam. Si tukang pun akhirnya dipaksa dikirim ke lobi sama si Alan. Alan pun merasa sangat puas nih setelah membunuh si tukang kolam itu cuy. Dia pun kembali menjalani kegiatannya sebagai seorang dokter gigi. Kali ini, tetangganya pun datang untuk check up rutin. Gebleknya si tetangganya nih ya, dia pun malah menceritakan bagaimana hebatnya si tukang kolam dalam melakukan tugasnya. Ya sudah tentu hal ini membuat Alan yang sebelumnya nih udah normal nih, berubah lagi menjadi psikopat. Dia pun malah mengebor gigi si tetangganya hingga rusak cuy. Untungnya ada asistennya Alan yang langsung sadar dan memberhentikan Alan. Namun ya asistennya malah dimarahin dong sama si Alan. Akhirnya asistennya Alan itu menyuruh tetangganya untuk cepet-cepet pulang gitu kan. Sebelum nanti dia bakal dijadiin kayak istrinya gitu. Alan pun malah makin marah dan langsung memecat si asistennya. Asistennya pun merasa tidak terima. Dia pun langsung mengeluarkan stockingnya April yang dia bilang nih akan dilaporkan ke pihak berwajib kalau Alan melakukan malpraktek sama pasien-pasiennya. Alan pun langsung menodai stockingnya April dengan membunuh si asistennya sendiri. Kenapa ya di film-film nih orang baik selalu kalah gitu ya? Nah, di sisi lain, polisi pun akhirnya mendapatkan titik terang nih terhadap kematian anjing tetangganya. Jadi si polisi ini mendapatkan hasil penelusuran dari peluru yang membunuh si anjing itu. Yang tidak lain dan tidak bukan, itulah peluru dari pistolnya Alan. Polisi ini pun langsung menggerebek rumahnya Alan, yang di sana dia menemukan mayat dari si tukang kolam. Ditambah mengenaskannya lagi, si polisi ini tuh menemukan istrinya Alan yang dengan kondisi mengenaskan dan tangannya terikat cuy. Si dokter junior yang bernama Karen ini tuh gak sengaja juga melihat kelakuannya Alan. Lagi-lagi Alan pun malah tersenyum bangga gitu kan dengan apa yang sudah ia lakukan. Ya selanjutnya Karen pun menyusul teman-temannya yang sudah duluan pergi ke akhirat. Bener-bener ya.
Calon korban terakhir si Alan adalah seorang bocil cantik yang bernama Sarah. Sarah ini berniat melepas kawat giginya. Alan pun awalnya memperlakukan Sarah dengan sangat normal. Sampailah lagi-lagi si Alan itu kembali ke setelan awalnya menjadi seorang psikopat. Alan pun melihat giginya Sarah yang rapi, jadi teringat dengan gigi istrinya. Alan pun lalu mengeluarkan pistol dari saku jasnya dan langsung nih dia menodongkan pistol ke mukanya Sarah cuy. Sarah pun hanya bisa menangis dan memohon ampun pada Alan supaya dilepaskan. Ya namanya juga bocil gitu kan. Akhirnya tiba-tiba datanglah polisi ke kantornya Alan dan Alan pun memilih kabur. Akhirnya Alan pun berlari ke sebuah kampus. Kenapa? Karena ternyata selain Alan ini bekerja sebagai dokter gigi, dia pun dipercaya untuk mengajar menjadi guru di sebuah kampus. Gila, gokil gak sih lu ketika lu punya guru psikopat gitu kan. Akhirnya Alan pun terpojok lah di kampus itu. Dia pun terduduk dan yaudah dia menyerahkan diri aja gitu kan kepada polisi. Karena memang mentalnya nih yang terganggu. Jadi Alan itu tuh justru dijebloskan ke rumah sakit jiwa cuy, bukan ke penjara. Di sana ia pun tetap mendapatkan perawatan gigi, yang dimana yang menjadi dokter giginya itu istrinya Alan dong. Film ini pun berakhir dengan Alan yang sekarang tuh duduk di kursi dan mendapatkan perawatan bintang 5 dari istri yang dia cintai. Gue sangat tidak menyarankan kalian nih ya untuk menonton film aslinya, karena adegan suntik menyuntik dan darahnya itu tuh sangat jelas cuy, dan terpampang nyata gitu kan. Jadi gue nggak tahu lu pada suka nggak sih melihat darah-darah gitu kan. Kalau yang gue lihat dan yang gue baca-baca dari berbagai sumber, sebenarnya memang rumah tangganya si Alan itu tuh sudah tidak harmonis gitu kan. Beberapa kali kita lihat di film ini kalau istrinya Alan tuh ya biasa aja gitu sama si Alan, ya nggak yang sayang-sayang banget gitu kan. Mungkin Alan lebih sibuk mengejar karirnya sebagai dokter gitu kan. Nah istrinya pun merasa kesepian dan apesnya datanglah si tukang kolam yang berotot dan keringetnya nih bau asem. Nah istrinya Alan pun tergoda gitu kan sama keringetnya si tukang kolam ini. Alannya sibuk nyari duit, ya istrinya mencari kepuasan. Tepat pula lagi di hari jadinya mereka. Alan ngelihat istrinya lagi begituan gitu kan di depan matanya sendiri. Jadi inilah yang membuat rentetan-rentetan kejadian gila di film ini. Ya gue berharap kalian nih semua terhibur dengan film yang gue bawain kali ini. Oke, terima kasih banyak yang udah nemenin nonton sampai habis. Semoga kalian mendapatkan makna positif dari setiap film yang gue bahas. Dan gue berharap kalian pada gak takut buat datang ke dokter gigi cuy. Ya gue berharap ini cuma film ya, mudah-mudahan. Jangan lupa subscribe, share juga nih ke teman-teman kalian, supaya video-video berikutnya kita tuh bisa nonton bareng-bareng gitu kan. Lebih rame lagi, lebih asik. Gue cabut, dan bye-bye.